Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Podcast Lika, saya Nita. Selamat datang kembali di episode terbaru, di mana tempat kita mengobrol santai tapi penuh makna. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nggak cuma sama peduli dengan bumi, tapi turun langsung jadi agen perubahan. Saja kita sambut seorang duta lingkungan terfavorit yang bisa menginspirasi kita semua, yaitu Kak Della. Kak Della bisa memperkenalkan diri dulu ya. Hai Sobat Podcast Tika, perkenalkan saya Della selaku duta lingkungan intelijen terfavorit 2023. Makasih Kak Della telah hadir di podcast saya. Agar obrolan semakin terarah, izinkan saya memberi beberapa pertanyaan seputaran topik ini. Yang pertama, bisakah Kak Della menceritakan bagaimana awal mula bergerak menjadi seorang duta lingkungan? Oke, dari pertanyaan tersebut sebenarnya awal mula saya ikut bergerak di duta lingkungan ini karena kebetulan saya jadi ketua kelas di kelas 11. Di sana ada program dari guru kimia. Sebenarnya ini guru sangat berkesan buat saya karena di angkatan saya di kelas 12 itu ada yang jadi duta lingkungan favorit, di mana dia ngadain sosialisasi ke SMA. Di sana dia sosialisasi itu dia buka pendaftaran nih, siapa yang mau dan siapa yang minat untuk jadi duta lingkungan. Terutama ayo gantiin posisi saya sebagai duta lingkungan favorit. Di sana tergeraklah hati saya kebetulan karena sudah jadi ketua kelas, sehingga karena yang pilih kan cuma 2 orang nih, ketua kelas dan wakil yang datang ke sosialisasi tersebut. Tentang saya umur saya belum 17 tahun karena di sana minimal usianya itu di umur 17 tahun. Nggak apa-apa ikut aja dulu, ntar masalah umur kita belakangnya, yang penting ada minat. Oke lah, minat saya kemudian, tapi saya belum daftar di posisi itu karena masih 50-50 lah, 50-50 ikut nggak ya. Tapi terus dikejar nih sama bunda, ikut aja wakilin sekolah, apa ikut. Di sana daftar benar-benar mepet waktu banget, di hampir berapa jam tutup saya baru daftar. Udah daftar terus tiba-tiba besoknya langsung kita meeting di sana, dikasih materi, dikasih tahu ini loh strukturnya, ini pekerjaan duta lingkungan, ini kegiatannya. Habis itu kayaknya seru nih karena kegiatannya bukan hanya soal lingkungan, mungut sampah. Pasti orang punya pikiran bahwasanya duta lingkungan adalah orang yang mungut sampah di jalanan, orang yang mungut sampah orang-orang yang mungkin ya udah saya makan di sini, saya bawanya di sini sampahnya. Sebenarnya duta lingkungan itu bukan hanya bergerak di bidang sampah, tapi melainkan duta lingkungan itu bagaimana cara kita mengolah sampah yang tidak ada nilainya menjadi ada harganya, ada nilainya. Kemudian ada yang namanya kegiatan temu lingkungan. Di sana kita dapat 3 narasumber, 3 pemateri juga. Di sana ada sesi tanya jawab, di sana ada sesi ngisi program, yang dimana kalau kita tidak bisa jawab, kita langsung tidak lolos di sesi berikutnya. Habis itu ternyata saya lolos. Awalnya itu enggak yang mau kayak saya lolos nih, enggak kayak udah pesimis banget nih bakal kayaknya enggak deh karena kebetulan hanya 3 orang murid SMA yang ikut audisi di duta lingkungan tahun 2023. Dan itu semua saingannya ada anak umrah, anak hukum, benar-benar yang kayaknya wawasan mereka lebih tinggi dari saya. Tapi kayak coba aja deh, ternyata lolos nih, udah di tahap 40 besar, yang dimana itu udah mau eliminasi 20 dari 40 peserta. Di sana wawancaranya tuh ditanyain kenapa mau jadi duta lingkungan, terinspirasi dari apa motivasinya, terus kedepannya terpilih jadi duta, apa yang akan dilakukan. Di sini saya jawab dengan sesuai apa adanya gitu, kayak saya mau kayak gini, saya mau emang ada dalam jati diri saya bahwa kayaknya kalau terus-terusan saya nggak perlu ada di zona nyaman. Saya awalnya tuh kayak kayaknya saya nggak mau deh ikut kayak gini, saya mau cuma jadi murid SMA yang biasa aja, yang kayak cuma belajar, juga sekolah, belajar gitu aja. Tapi ternyata
tergerak hati saya untuk saya mau jadi duta nih, saya mau mulai dari zona nyaman, mulai dari hal kecil. Ini juga hitungannya jadi duta lingkungan itu duta lingkungan itu nggak yang kayak duta lain yang penuh dengan kegiatan luar dan eh nggak yang kegiatan luar itu ya. Pokoknya habis itu ternyata saya lolos 20 besar. Karena lolos 20 besar tuh kita akan jalanin karantina. Karantina tuh saya karantina 3 hari 2 malam. Di sana juga kita dapat materi-materi tentang lingkungan. Satu hal yang buat saya ingat dari duta, kan banyak tuh kita temuin nih di SMA nih, nggak usah jauh-jauh. Kalau keluar main nih, di mana orang makan pasti di situ orang buang sampah. Betul. Benar kan? Benar. Apalagi kayak sampahnya itu kan sampah yang bisa kita olah nih. Kayak contohnya botol aqua plastik yang bisa jadi kotak pensil, bisa jadi mikrobik, bisa jadi tempat duduk. Tapi orang-orang seolah buang kayak ya udah ini nggak ada nilai jualnya, nggak ada nilai estetikanya. Tapi dari situ kayak di duta lingkungan ini kita diajarin nih di karantina itu, dari botol Yakult yang bisa dijadiin gantungan kunci. Abis itu botol aqua yang diisiin sampah plastik dia bisa jadi aerobik terus dijadiin tempat duduk tuh. Itu ada minimalnya juga. Kalau mau buat aerobik yang botol aqua tampung tuh yang 600 ml itu harus beratnya tuh 250 ml. Kalau yang 1500 tuh ini itu harus 500 gram beratnya. Nah dari situ tuh saya nggak berharap bahwa saya jadi duta lingkungan favorit karena menurut saya masih orang biasa yang benar-benar nggak tahu pengetahuan tentang lingkungan. Karena teman-teman saya yang lain, peserta yang lain itu udah benar-benar tahu banget tentang lingkungan, kayak cara mengolahnya, cara materinya, teorinya itu mereka udah tahu gitu. Sedangkan saya nggak tahu apa-apa, saya cuma tahu sekedar oh ini ya topik saya udah pernah buat kayak gitu. Terus dari situ nggak boleh saya pesimis. Terus itu ada ujian bakat juga kan. Saya nggak benar-benar kayak saya nggak bakal jadi duta nih, saya pasti bakal jadi peserta doang, jadi finalis doang. Tapi ternyata pas grand final saya dapat nih kategori duta lingkungan favoritnya NTB tahun 2023. Dari 20 peserta hanya 10 peserta doang yang dapat kategori itu sih. Terima kasih. Jadi kalian bisa menginspirasi dari perjalanannya Kak Dela ini. Kalau ada niat dan tekad, pasti keberhasilan itu akan datang sendiri. Jadi pertanyaan kedua, apa sih adakah tantangan pribadi saat mengajak masyarakat untuk peduli pada lingkungan? Tantangan pribadi saya saat mengajak masyarakat khususnya, apalagi teman-teman, buat jaga lingkungan. Terutama pasti orang yang masih punya pikiran atau mindset tuh yang kayak sampah ini cuma sekadar sampah, nggak akan bisa diolah. Terus ini cuma saya duduk di sini dah buang sampah sembarangan, nggak ada yang tahu. Itu pasti sulitnya di situ karena mereka masih berpikiran bahwa sampah yang mereka buang itu nggak ada nilai jualnya. Jadi kayak masih punya mindset yang kayak kuno lah bahasanya, karena kayak nggak ada, dia tuh merasa kayak sampah ini cuma sekadar sampah, nggak akan bisa jadi nilai jual. Padahal aslinya itu sampah itu bisa kita olah. Kayak misalnya tahu nggak ini kayak sampah kopi atau es gitu. Nah itu bisa jadi tas. Jadi kita cuci bersih terus kita itu bisa jadi baru tahu sih. Itu juga bisa, apalagi botol Yakult kan kita biasanya minum tuh langsung buang. Itu bisa jadi gantungan kunci sebenarnya. Berarti bisa dirakit semua ya? Jadi itu bisa punya nilai jual yang tinggi sebenarnya. Cuman kan masyarakat masih berpikirnya tuh bahwa sampah ini cuma satu kali pakai, nggak ada nilai jualnya. Tapi padahal itu bernilai tinggi dan berkeetika. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Dela, pengalaman pribadi yang sangat berkesan saat menjalankan tugas sebagai duta lingkungan. Pengalaman pribadi yang sangat berkesan itu sebenarnya sih banyak ya. Cuman ini karena saya di duta jadi kalian kecil, jadi kalian tadi belum banget punya teman-teman yang dari luar daerah. Relasi saya nambah di sana, ketemu
berbagai macam rumah. Iya, terus selain itu juga ketemu bapak bupati. Kebetulan kemarin itu kegiatannya di Lombok Tengah, yang di sana itu kita dikasih tiket yang nonton konser, dikasih tiket nonton MotoGP, yang pasti orang-orang harus beli dulu kan. Tapi saya dapat akses gitu, Dapat gratis dapat aja. gratis gitu, kayak wah keren banget nih gitu. Di situ kayak udah dapat gratis, ditanggung sama bapaknya, terus cuma-cuma banget tuh kayak satu hal yang jarang banget didapatkan sama masyarakat umum dong khususnya. Tapi jadi desa itu di lingkungan ternyata dapat secara cuma-cuma aksesnya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Kak Dela agar generasi muda ini bisa dapat melestarikan lingkungan? Motivasi saya sendiri untuk masyarakat, apalagi teman-teman, mulai dari hal kecil. Setidaknya di mana kalian makan, buanglah sampah itu, karena sampah itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab saya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Jangan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Jadi pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Kak Dela sampaikan kepada para pendengar kita pada hari ini untuk terlibat dalam melestarikan lingkungan? Pesan saya untuk sobat Pusdesika nih, lulusnya mulai hal kecil, karena hal kecil itu berdampak bagi kita semua. Jangan ragu buat bawa sampah kalian sendiri, karena sampah itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab orang lain. Pesan yang sangat-sangat membakar semangat. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membuang sampah pada tempatnya dan jangan bilang kalau sampah itu tidak ada punya nilai lebihnya. Terima kasih Kak Dewa telah menyempatkan waktu untuk memberi cerita pengalaman inspiratif yang sangat luar biasa dengan peran dan tugas yang ia laksanakan selama sebagai duta lingkungan. Baik, sampai di sini acara pada hari ini. Jangan lupa diikuti episode-episode selanjutnya. Saya Rita pamit undur diri. Jaga diri, jaga sesama, dan tentunya jaga bumi kita tercinta. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadu, sadu, sadu.